Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, para pembaca yang budiman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah kisah nyata dari pengalaman seorang sahabat. Cerita ini terjadi di sebuah kampus tua yang menyimpan sejarah kelam, tentang arwah yang tak tenang dan meminta bantuan untuk kembali pulang. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat untuk kita semua. Mari kita simak bersama. Malam itu, angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah sehabis hujan. Di kejauhan, suara burung malam bersahut-sahutan, seperti memperingatkan akan sesuatu yang tak biasa. Aku, Raka, duduk termenung di teras rumah, memandangi jalanan kecil yang basah dan sepi. Raka, pernah nggak, kamu ngerasa kayak ada yang ngikutin, tapi nggak kelihatan? Suara Lela, temanku, memecah lamunan. Aku hanya menoleh sebentar, tersenyum hambar. Sering, jawabku pelan. Jawaban itu mungkin terdengar biasa, tapi tidak bagiku. Karena apa yang mereka anggap hanya bayangan atau khayalan, buatku, nyata. Semua ini sudah aku alami sejak kecil. Awalnya cuma sekilas. Kadang suara-suara samar. Kadang bayangan hitam di pojok mata. Tapi semakin besar, semua makin jelas. Makin sering. Makin dekat. Sampai akhirnya aku tak bisa pura-pura tidak tahu. Aku terlahir dengan kemampuan melihat apa yang orang lain tak bisa lihat. Dulu aku takut. Sangat takut. Bahkan, sekadar menutup mata di malam hari pun aku tak berani. Tapi waktu terus berjalan. Dan aku mulai belajar menerima. Menerima bahwa hidupku tidak akan pernah sama seperti orang lain. Suatu sore, waktu aku pulang dari sekolah, gerimis turun pelan. Langit suram. Aku naik motor sendirian melewati jalan sepi di dekat kebun pisang dan pemakaman kecil yang sudah tua. Badanku merinding. Aku tahu, aku tidak sendirian. Rasanya ada sesuatu yang duduk di belakangku. Berat. Dingin. Nafasku sesak. Aku menoleh pelan lewat kaca spion. Ada wajah pucat, anak kecil, bajunya compang-camping, kulitnya pucat kebiruan, matanya kosong. Aku langsung gas motor sekencang-kencangnya, berharap dia turun. Tapi sampai di depan rumah, aku masih merasakan kehadirannya. Aku meloncat turun dari motor, berlari masuk rumah sambil berteriak, "Ma! Ma! Ada yang ngikutin." Ibuku keluar, wajahnya pucat. Beliau sudah tahu. Dia melihat juga. Anak kecil itu jongkok di depan rumah, menunduk, seperti menunggu sesuatu. Ibuku hanya berkata pelan, "Doakan dia, nak. Dia cuma butuh didoakan." Kami membaca Al-Fatihah bersama-sama. Perlahan bayangan itu memudar. Tapi rasa dingin di tengkukku tidak hilang sampai berjam-jam. Itu baru permulaan. Aku ingat, waktu SMA, aku main ke rumah seorang teman. Di depan rumahnya ada kebun pisang yang rimbun. Matahari mulai tenggelam, langit berubah jingga. Dari balik batang-batang pisang itu, aku melihatnya. Sosok putih. Tinggi. Matanya menatapku tajam, tanpa berkedip. Pocong. Wajahnya hitam kelam, matanya kosong, tapi terasa menusuk. Aku kaku. Tak bisa bergerak. Hanya bisa menunduk, berharap dia pergi. Tapi dia malah semakin mendekat. Nafasku tercekat. Temanku menyentuh pundakku, membisik, "Jangan lihat." Istighfar. Aku menggigit bibir, menahan air mata. Perlahan, sosok itu menghilang, tapi malam itu, aku tidak bisa tidur. Semua kejadian itu hanyalah pembuka. Semakin aku dewasa, semakin mereka sering muncul. Kadang aku bisa merasakan mereka sebelum melihat. Bau anyir darah. Bau bunga melati. Bau tanah basah. Pernah suatu malam di kampus, saat latihan teater, kami duduk melingkar, membahas persiapan pentas. Aku menoleh ke arah lahan kosong di belakang gedung. Sosok itu muncul. Badan tanpa kepala. Tapi kepalanya dia pegang sendiri di samping pinggang. Dia berjalan pelan, menuju ke arahku. Keringat dingin membasahi tubuhku. Kakiku gemetar. Makin lama, makin dekat. Sampai akhirnya aku menutup mata, membaca doa sekuat tenaga. Hilang. Tapi ketakutannya masih menempel hingga aku pulang ke rumah.
Kadang mereka datang tanpa alasan. Kadang mereka datang dengan cerita. Cerita yang mereka titipkan lewat potongan ingatan, lewat mimpi-mimpi yang membekas sampai pagi. Dan malam ini, entah kenapa, angin terasa lebih dingin dari biasanya. Aku menatap sekeliling. Jantungku mulai berdetak tak karuan. Di sudut teras, aku mencium bau bunga melati yang sangat kuat. Kalian percaya, mereka hanya muncul di tempat-tempat sepi? Salah besar. Kadang, mereka justru berdiri paling dekat, di tengah keramaian. Diam. Menatap. Menunggu kita sadar. Aku menegakkan badan. Suara angin seperti berbisik, mau tahu, kenapa aku di sini? Aku menelan ludah. Dalam hati aku menjawab, tidak. Tapi aku tahu, malam ini aku tidak sendirian. Namaku Raka. Aku lahir dan besar di sebuah kota kecil di ujung timur Pulau Jawa. Orang-orang menyebut kota ini tenang, damai, dan jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Tapi bagiku, kota ini menyimpan sisi lain yang tidak banyak orang tahu. Di balik sawah yang membentang hijau, di balik kebun-kebun pisang yang terlihat biasa saja, tersimpan kisah-kisah yang tak mampu dijelaskan oleh logika. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Sejak kecil, aku memang sudah dianggap berbeda. Kadang-kadang aku bicara sendiri, tertawa sendiri, atau tiba-tiba menatap kosong ke satu titik dalam waktu lama. Orang tuaku sempat khawatir. Awalnya mereka mengira aku hanya anak aneh yang suka berhayal. Tapi lambat laun, ibu mulai paham. Ia tahu aku punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, kemampuan melihat makhluk yang tidak kasat mata. Kemampuan yang ternyata turun dari garis keturunan keluarga ibu, dari nenek buyutku yang dulu dikenal sebagai seorang wanita pintar dan bisa melihat apa yang tak terlihat. Kami tinggal di rumah tua peninggalan kakek. Rumah itu terletak di pinggiran kota, dikelilingi kebun pisang dan rumpun bambu yang tinggi menjulang. Setiap malam, suara jangkrik, kodok, dan burung hantu jadi irama yang sudah biasa. Tapi di antara semua suara itu, kadang muncul desisan, bisikan, atau langkah kaki yang tidak pernah bisa dijelaskan. Lingkunganku sebenarnya biasa saja. Tetangga-tetangga ramah, masjid tidak jauh dari rumah, dan sekolah pun cukup dekat. Tapi, jalan menuju sekolah adalah sebuah jalan sempit, diapit pohon-pohon besar, dengan satu sisi berbatasan langsung dengan pagar kuburan tua. Setiap pulang sekolah saat senja, aku selalu mempercepat langkah, apalagi saat gerimis turun dan kabut tipis menyelimuti. Bukan hanya karena takut, tapi karena aku tahu, aku sedang diawasi. Di sekolah, aku bukan tipe anak populer. Aku lebih sering diam, duduk di pojokan kelas, dan mengamati. Teman-temanku kadang menganggapku aneh. Tapi aku sudah terbiasa. Hanya 1-2 orang saja yang cukup dekat denganku, dan mereka pun mulai tahu bahwa aku bisa melihat hal-hal yang mereka tak bisa lihat. Salah satunya adalah Lela, teman perempuan yang sudah kuanggap seperti saudara sendiri. Lela tahu keadaanku. Ia sering menemani dan menenangkanku saat aku mulai merasa tidak nyaman. Kami sering berbagi cerita. Tapi tak jarang, ia juga ikut merasakan bulu kuduknya meremang saat aku tiba-tiba diam mematung. Waktu SMA adalah masa-masa di mana semua semakin jelas. Awalnya aku menolak. Aku berusaha menutup mata, berpura-pura tidak tahu. Tapi semakin aku menolak, semakin mereka datang, menampakkan diri, seolah memaksaku untuk melihat. Mereka muncul di mana-mana. Di lorong sekolah yang sepi, di kamar mandi sekolah yang konon angker, di jalan pulang yang basah oleh hujan, bahkan di depan rumah sendiri. Salah satu pengalaman yang tidak pernah aku lupakan adalah saat aku melihat anak kecil yang mengikutiku pulang, lalu duduk jongkok di depan rumah, menunduk, tidak berkata apa-apa, hanya menatap dengan mata kosong. Setelah aku dan ibu membacakan doa untuknya, ia hilang begitu saja. Tapi malam itu, aku mengerti satu hal, mereka tidak selalu ingin menakut-nakuti. Kadang mereka hanya ingin didengar, didoakan, atau bahkan sekadar diakui keberadaannya. Latar hidupku penuh dengan 2 dunia yang berjalan bersamaan. Dunia manusia yang penuh kesibukan, tawa, dan rutinitas. Dan dunia mereka, yang penuh misteri, diam-diam mengawasi dari balik tirai tipis antara nyata dan tak kasat mata. Aku melanjutkan kuliah di kampus yang tidak jauh dari rumah. Tapi kampus itu sendiri punya ceritanya.
Gedung-gedung tua, lahan kosong yang dulunya konon tempat pembuangan mayat zaman penjajahan, dan pohon beringin besar yang tidak pernah tersentuh gergaji. Malam-malam latihan teater di kampus seringkali bukan hanya tentang menghafal naskah. Lebih dari itu, kami sering merasa ada yang menonton selain teman-teman yang hadir. Di balik semua kejadian itu, aku perlahan belajar menerima. Menerima bahwa aku akan terus berjalan di antara dua dunia. Bahwa kadang aku akan menjadi tempat mereka menitipkan pesan, amarah, atau cerita yang tidak sempat mereka sampaikan sebelum ajal menjemput. Dan malam ini, saat angin berhembus dingin, dengan bau bunga melati yang menusuk hidung, aku tahu, kisah belum berakhir. Ini baru permulaan. Semua berjalan seperti biasa, sampai malam itu datang. Malam yang sampai sekarang masih membekas dalam ingatanku, malam yang membuat garis tipis antara dunia mereka dan duniaku benar-benar memudar. Hari itu, kampus sedang sibuk-sibuknya. Persiapan pementasan teater besar-besaran. Aku bersama teman-teman tim teater sudah hampir 2 minggu tidak pulang larut. Latihan dari sore sampai malam, kadang lewat tengah malam. Gedung tua kampus jadi saksi bisu tawa, lelah, dan suara keras sutradara yang selalu menuntut kesempurnaan. Malam itu, kami baru selesai latihan sekitar pukul 10:30. Badan sudah lelah, mata berat, tapi perasaan tidak enak mulai muncul sejak sore. Aku mencoba mengabaikan. Paling cuma capek, batinku. Tapi rasa dingin yang menempel di tengkuk, bau anyir tipis yang sesekali tercium, semua tanda yang aku kenali sejak lama, mulai muncul. Teman-teman mulai berkemas. Aku duduk sebentar di pinggir panggung, mencoba menenangkan diri. Lela menghampiri. "Kamu pucat banget, Rak," katanya pelan. Aku hanya mengangguk. Tidak ingin menambah ketakutan. Tapi jantungku berdetak lebih cepat saat aku tanpa sengaja menoleh ke arah pintu belakang gedung latihan, pintu kayu tua yang jarang sekali dibuka. Di sana, berdiri sosok perempuan. Rambut panjang, gaun putih lusuh, wajahnya samar. Dia tidak bergerak. Hanya berdiri menatap lurus ke arahku. Aku berusaha mengalihkan pandangan, tapi mataku seperti terkunci. Lela menoleh ke arah yang sama. "Rak, kamu lihat sesuatu?" "Ya," bisiknya. Aku menelan ludah, lalu cepat-cepat berdiri. "Ayo pulang." Kami berjalan ke arah parkiran dengan langkah cepat. Teman-teman lain sudah lebih dulu keluar. Hanya tersisa aku, Lela, dan 2 orang teman yang masih membereskan properti. Saat kami keluar dari gedung, aku mendengar suara tawa kecil, lirih, seperti bisikan yang menyelinap di antara hembusan angin. Tawa itu menggema di telingaku, semakin lama semakin jelas. Kami mempercepat langkah. Tapi sebelum sampai di parkiran, aku menoleh sekali lagi ke arah gedung. Di balkon lantai 3, sosok perempuan itu berdiri. Kali ini lebih jelas. Rambut hitam panjang menutupi separuh wajahnya. Tapi yang membuatku membeku adalah kedua matanya. Hitam pekat. Menatap tajam ke arahku. Bibirnya bergerak pelan, membentuk kata-kata yang tak terdengar, namun aku bisa membaca gerak mulutnya. "Kamu yang bisa melihat." Aku gemetar. Kami segera menyalakan motor dan meninggalkan kampus secepat mungkin. Di tengah jalan, Lela bertanya pelan, "Itu, siapa, Rak?" Aku hanya menggeleng. Dia bukan yang biasa. Dia ingin sesuatu. Malam itu aku tak bisa tidur. Di kamarku, jendela tertutup rapat, lampu menyala terang. Tapi rasa dingin tak kunjung pergi. Aku merasa dia masih ada, mengawasi dari sudut-sudut rumah yang gelap. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk berbicara dengan Pak Darto, penjaga kampus yang sudah bekerja puluhan tahun di sana. "Pak, saya mau tanya. Gedung teater itu, ada sesuatu, ya?" Tanyaku pelan. Pak Darto hanya menarik napas panjang. "Aku sudah lama pengen ngomong, Rak. Gedung itu, dulu bekas rumah bangsawan zaman Belanda. Waktu perang, tempat itu jadi saksi banyak kekejaman. Katanya, ada seorang noni Belanda, cantik, anak pejabat. Dia diperkosa lalu dibunuh di sana. Mayatnya nggak pernah ditemukan. Ada yang bilang, arwahnya masih mondar-mandir di situ." Aku terdiam. Dada terasa sesak. "Rak, kalau kamu bisa lihat,
hati-hati, tambah Pak Darto lirih. Malam berikutnya, kami latihan lagi. Dan semua semakin jelas. Sosok perempuan itu tidak hanya menampakkan diri. Dia mulai mengikuti. Di setiap sudut gedung. Di bayangan cermin. Bahkan sesekali, aku mencium bau parfumnya, wangi bunga yang menusuk, bercampur bau darah. Puncaknya terjadi saat aku pulang larut malam. Baru sampai rumah, aku masuk ke kamar, mencoba menenangkan diri. Tapi saat aku menoleh ke cermin, dia ada di sana. Berdiri tepat di belakangku. Aku membeku. Dia membisikkan sesuatu. Suaranya dingin, pelan, namun jelas. Kau harus tahu, kenapa aku tidak pergi. Itulah malam ketika semuanya berubah. Keseimbangan hidupku terganggu. Dunia mereka tidak lagi hanya di kejauhan. Mereka sudah masuk ke ruang paling dekat, pikiranku. Dan sepertinya, dia ingin aku tahu seluruh ceritanya. Malam itu adalah malam di mana aku sadar, ini bukan sekadar penampakan. Ini permintaan. Atau, sebuah peringatan. Sejak malam itu, semuanya berubah. Tidak ada lagi batas jelas antara siang dan malam yang tenang. Bahkan di siang bolong, rasa tidak nyaman selalu menempel di tubuhku. Di kampus, setiap aku melangkah ke gedung teater, bulu kuduk langsung berdiri. Terkadang, saat sedang latihan, aku bisa merasakan hembusan angin dingin yang tak masuk akal, meski semua pintu tertutup rapat. Kadang terdengar suara langkah pelan di lantai atas, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Kadang, bayangan panjang lewat di pojok mataku, lalu menghilang secepat kilat. Suatu malam, saat kami sedang latihan, tiba-tiba listrik padam. Hanya suara detak jam dinding dan napas panik teman-teman yang terdengar. Dalam gelap, aku bisa merasakan ada yang berdiri di tengah ruangan. Aku tahu dia di sana. Tidak berbicara. Tidak bergerak. Tapi kehadirannya memenuhi seluruh ruangan. Aku mendengar Lela berbisik pelan, "Rak, dia ada di sini, ya?" Aku menggenggam tangan Lela erat. "Iya," bisikku. Ketika lampu akhirnya menyala kembali, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir jatuh terduduk. Di cermin besar yang menempel di dinding depan, ada bekas telapak tangan. Tapi telapak itu terlalu besar untuk ukuran manusia. Dan basah, seolah baru saja ditempelkan dengan tangan berlumpur atau berdarah. Malam-malam berikutnya, gangguan tidak berhenti. Aku mulai bermimpi buruk. Dalam mimpi, aku berada di lorong panjang dengan dinding batu dingin. Dari kejauhan, terdengar suara tangis seorang perempuan. Tangisan lirih yang berubah menjadi jeritan putus asa. Aku berjalan menyusuri lorong itu, tapi semakin dekat, suara tangis berubah menjadi suara marah. Dan tiba-tiba, sosok perempuan bergaun putih itu muncul dari kegelapan, matanya merah, mulutnya menjerit tanpa suara, lalu dia menerjang ke arahku. Aku selalu terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi tubuh. Di kampus, aku mulai mencari tahu lebih dalam. Aku mendatangi perpustakaan, membaca arsip lama, mencari tahu tentang rumah tua yang kini jadi gedung teater. Ternyata, cerita Pak Darto tidak salah. Rumah itu dulunya milik seorang bangsawan Belanda bernama Willem van der Veen. Dia punya seorang anak perempuan bernama Anastasia, cantik, berpendidikan, dan dikenal baik hati. Saat masa penjajahan Jepang datang, rumah mereka direbut. Anastasia dipaksa tinggal di rumah itu bersama tentara Jepang yang kasar. Malam-malam penuh penyiksaan terjadi di sana. Hingga akhirnya, Anastasia ditemukan tewas, tubuhnya dibuang ke sumur tua di belakang rumah yang kini sudah ditutup rapat dengan beton. Tapi yang membuatku merinding, di catatan tua itu tertulis, konon, arwahnya tidak pernah tenang. Kadang muncul di jendela kamar lantai 3, kadang terdengar suara tangisannya di lorong belakang. Sejak membaca catatan itu, aku mulai merasa semakin berat. Setiap kali melewati koridor gedung, aku mendengar suara langkah pelan yang mengikuti dari belakang. Jika aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Jika aku mempercepat langkah, langkah itu ikut mempercepat. Suatu malam, aku dan beberapa teman diminta untuk membersihkan gudang properti di lantai bawah. Gudang itu sudah lama tidak dibuka. Begitu pintu kayunya terbuka, bau pengap bercampur anyir langsung menusuk hidung. Debu tebal menutupi semua. Kami mulai mengangkat barang-barang lama. Aku menemukan sebuah kotak kayu kecil, terkunci rapat.
Penasaran, aku membawanya pulang. Di kamar, aku membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada sebuah kain renda putih, sudah agak menguning, dan sebuah foto hitam putih. Foto seorang perempuan muda, wajahnya cantik, sangat mirip dengan sosok yang sering aku lihat. Di balik foto itu tertulis, Anastasia. 1921. Malam itu, aku bermimpi lagi. Tapi kali ini berbeda. Aku berdiri di sebuah taman, dengan rumput hijau dan bunga-bunga yang bermekaran. Di kejauhan, Anastasia berjalan mendekat. Wajahnya tenang. Dia tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Dia berbisik, aku tidak ingin membencimu. Aku hanya ingin kau tahu, aku ingin pulang. Aku terbangun, dadaku sesak. Ada rasa sedih yang tidak bisa aku jelaskan. Keesokan harinya, aku kembali ke kampus. Saat berjalan melewati lahan kosong di belakang gedung, aku merasa langkahku terhenti sendiri. Aku menoleh ke arah sumur tua yang tertutup beton. Tiba-tiba, suara lirih terdengar di telingaku, di sini aku. Aku merinding. Kakiku seperti tertancap. Bau anyir menusuk hidung. Dan tiba-tiba, aku melihatnya. Anastasia, berdiri di atas sumur itu, memandangku dengan mata yang penuh luka. Dia menunjuk ke arah sumur. Lalu menghilang. Hari-hari berikutnya semakin berat. Aku merasa dibayangi terus-menerus. Di kelas, di rumah, bahkan saat aku berdoa. Dia selalu muncul di pojok mataku. Dan yang membuat aku benar-benar ketakutan adalah, dia mulai masuk ke mimpi teman-temanku juga. Lela mengaku bermimpi tentang seorang perempuan yang menangis di pojok kamar. Teman satu kelompokku mendengar suara ketukan di jendela kosnya setiap malam, selalu pada pukul 3. Keseimbangan mulai benar-benar hilang. Aku tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata, mana yang hanya bayangan. Sampai akhirnya, malam itu datang. Malam yang menjadi awal dari semuanya. Malam di mana aku harus memilih, menutup mata, atau membantu dia menemukan jalan pulang. Malam itu, semua terasa lebih dingin dari biasanya. Angin seolah membawa bisikan-bisikan samar, membelai telinga dengan suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Hujan rintik-rintik turun, membasahi halaman kampus yang sepi. Langit gelap tanpa bintang. Aku tidak tahu apa yang membawaku kembali ke sana malam itu. Mungkin rasa penasaran yang tidak lagi bisa kutahan. Atau mungkin, memang dia yang memanggilku. Lela sebenarnya sudah melarang. Ra, jangan berangkat malam-malam ke kampus. Ada yang gak beres. Aku hanya tersenyum kecil. Tapi langkahku tetap berakhir di depan gerbang besi tua yang mulai berkarat. Gerbang kampus terkunci. Tapi malam itu, entah kenapa, pintunya terbuka sendiri dengan suara decitan pelan. Seolah-olah ada yang menungguku. Aku berjalan perlahan melewati koridor. Setiap langkah terasa berat. Lampu taman berkedip-kedip. Di kejauhan, terdengar suara langkah kaki, bukan hanya satu, banyak. Tapi aku tidak melihat siapa-siapa. Sampai akhirnya aku sampai di depan gedung teater. Pintu kayu besar itu, terbuka sedikit. Angin dingin keluar dari dalam. Aku mengatur napas, melangkah masuk. Gelap. Hanya lampu sorot panggung yang menyala redup. Di tengah panggung, aku melihatnya. Anastasia. Dia berdiri membelakangiku. Gaun putih panjangnya menjuntai, menyapu lantai kayu panggung. Rambut hitam panjang tergerai. Perlahan, dia memutar badan. Wajah pucatnya menghadap ke arahku. Matanya kosong, tapi menyimpan luka dalam. Dia melangkah pelan. Setiap langkahnya bergema. Aku ingin lari, tapi kakiku seperti ditanam di lantai. Tubuhku gemetar, tapi aku tidak bisa bergerak. Dia berhenti 1 meter di depanku. Tangannya terulur. Dari matanya, menetes air mata darah. Kembalikan aku, suaranya pelan, lirih, tapi menancap dalam ke hati. Tiba-tiba, seluruh ruangan berubah. Aku tidak lagi berdiri di panggung. Aku berada di lorong batu gelap, lembab, dan dingin. Bau darah dan besi tua menusuk hidung. Dari ujung lorong, suara jeritan terdengar. Tangisan menyayat yang seolah tak pernah berhenti. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri.
Anastasia, diikat di tiang kayu, tubuhnya penuh luka lebam. Seorang pria berseragam militer memukulnya, menampar. Lalu, aku memalingkan muka, tak sanggup melihat lebih jauh. Tapi suara tangisnya tetap menggema. Lorong itu tiba-tiba bergetar. Dinding-dindingnya retak. Dari retakan itu muncul tangan-tangan pucat, ratusan, meraih ke arahku. Aku berlari, mencari jalan keluar. Tapi lorong itu seperti tak berujung. Aku berlari dan berlari, napasku memburu, jantungku seperti mau meledak. Di belakangku, suara langkah kaki, langkah-langkah berat yang menghantui. Saat aku hampir menyerah, tiba-tiba, aku kembali berdiri di panggung. Anastasia sudah tidak ada. Tapi, tiba-tiba, lampu sorot di panggung menyala terang. Dan di atas panggung, puluhan sosok berdiri mengelilingiku. Wajah mereka pucat, mata kosong, beberapa tanpa kepala, beberapa dengan tubuh berlubang bekas luka. Mereka semua menatapku. Aku berdiri terpaku. Nafasku tercekat. Dari tengah kerumunan itu, Anastasia muncul lagi. Dia menunjuk ke arahku. Aku ingin pulang, tapi mereka semua ikut bersamaku. Tiba-tiba seluruh ruangan berguncang. Kursi-kursi penonton bergerak, panggung bergetar, lampu bergoyang. Angin dingin berputar-putar, membawa suara-suara bisikan ratusan orang. Aku jatuh berlutut. Maafkan aku nggak tahu harus bagaimana, aku berbisik, hampir menangis. Tiba-tiba, suara menggelegar memenuhi ruangan. Suara tangisan, jeritan, dan tawa, bercampur jadi satu. Dinding retak. Cermin pecah. Semua sosok itu perlahan berjalan maju ke arahku. Aku menutup mata. Tolong, tunjukkan aku caranya. Saat aku membuka mata, aku sudah berdiri di depan sumur tua di belakang gedung. Sumur yang sudah ditutup beton itu, retak. Dari sela-selanya, air mengalir bercampur lumpur. Aku tahu, semua ini berpulang ke sini. Tolong aku, bebaskan aku, suara Anastasia terdengar lagi. Di balik sumur itu, terdengar jeritan puluhan suara yang lain. Aku mengerti, malam itu, aku tidak hanya menghadapi satu arwah yang tersesat. Aku menghadapi puluhan jiwa yang marah, yang terjebak dalam sejarah kelam yang tak pernah diakhiri. Dan aku, harus menghadapi semuanya. Aku berdiri terpaku di depan sumur tua yang retak itu. Hujan mulai turun deras, membasahi tanah dan tubuhku yang sudah gemetar. Bau lumpur bercampur anyir semakin kuat. Angin menderu seperti membawa suara rintihan yang tak henti-henti. Di sekitarku, seolah-olah tanah sendiri berbisik, menyampaikan keluh kesah jiwa-jiwa yang terperangkap. Anastasia muncul di hadapanku. Kali ini wajahnya tidak semarah sebelumnya. Matanya tetap sendu, tapi bibirnya bergerak, seperti ingin meminta maaf. Aku tidak tahu harus kemana, bisiknya pelan. Aku menunduk, menahan air mata. Berat rasanya menyaksikan semua ini. Tapi aku tahu, aku harus membantu mereka menemukan jalan pulang. Aku mengambil air wudhu dari botol minum yang selalu kubawa. Di tengah hujan deras, aku duduk bersila di depan sumur, memejamkan mata, dan mulai membaca doa. Ayat demi ayat aku lafalkan, meski suara gemuruh di sekelilingku makin keras. Semakin aku membaca, semakin kuat desiran angin menerpa wajahku. Suara tangis berubah menjadi jeritan, seolah-olah mereka semua berontak, menolak untuk pergi. Namun aku terus membaca. Aku tidak berhenti. Aku tahu, ini satu-satunya cara. Tiba-tiba tanah di bawahku bergetar hebat. Air dari sela-sela sumur memancar tinggi, bercampur lumpur, lalu perlahan mengalir tenang. Satu persatu, bayangan-bayangan yang tadi mengelilingiku mulai memudar. Sosok-sosok tanpa kepala, dengan mata kosong, tubuh penuh luka, perlahan menghilang seperti asap tersapu angin. Aku tetap membaca, bahkan ketika hujan menghantam wajahku dengan kasar. Anastasia menunduk, meneteskan air mata terakhirnya. Terima kasih, bisiknya pelan, sebelum sosoknya memudar bersama cahaya lembut yang turun dari langit. Sekelilingku sunyi. Hanya suara rintik hujan yang tersisa. Sumur tua itu kini terlihat tenang. Retakannya mengering, seperti luka yang perlahan tertutup. Angin berhenti menderu. Bau anyir pun perlahan menghilang. Aku terduduk lemas di tanah becek. Dadaku terasa ringan, tapi juga kosong.
Semua sudah selesai. Aku menoleh ke arah belakang. Tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan diriku sendiri yang basah kuyup, duduk sendirian di tengah lapangan belakang gedung yang selama ini menyimpan begitu banyak cerita kelam. Lela datang berlari, wajahnya pucat. "Rak, kamu gak apa-apa?" katanya panik. Aku mengangguk pelan. "Mereka sudah pergi, lah." Lela ikut terduduk di sampingku. Kami berdua menatap sumur tua itu. Dalam diam, kami tahu, malam ini, sesuatu yang berat sudah diangkat. Keesokan paginya, kampus terasa berbeda. Udara lebih hangat. Cahaya matahari menembus dedaunan, menciptakan kilauan indah di rerumputan yang basah. Gedung teater yang biasanya terasa berat dan dingin, pagi itu terasa biasa saja. Tidak ada lagi suara langkah misterius. Tidak ada lagi bayangan-bayangan di cermin. Bahkan Pak Darto pun tersenyum lega saat melihatku. "Terima kasih, Nak Raka. Semoga mereka semua sudah menemukan jalannya," katanya pelan. Aku hanya mengangguk, menahan perasaan haru. Beberapa hari setelahnya, kampus kembali sibuk dengan kegiatan seperti biasa. Tapi di sudut hatiku, aku tahu, aku tidak akan pernah melupakan malam itu. Malam ketika aku akhirnya menghadapi ketakutan terbesar dan membantu mereka yang terjebak untuk pulang. Mereka mungkin sudah pergi, tapi jejak cerita mereka akan selalu tertinggal. Dan aku akan selalu menjadi saksi, meski tak seorang pun tahu apa yang pernah benar-benar terjadi di balik tirai malam. Hari-hari berlalu. Kampus kembali hidup dengan riuh tawa mahasiswa. Latihan-latihan teater berjalan seperti biasa, tanpa gangguan. Lorong yang dulu gelap dan menyesakkan, kini terasa biasa saja. Sumur tua di belakang gedung sudah ditutup kembali dengan semen baru, rapi, tanpa retakan. Tapi aku tahu, bukan sumur itu yang selama ini menjadi masalah. Bukan pula hanya sekadar arwah yang terjebak. Kadang, yang belum selesai bukan mereka, tapi kita yang masih hidup, yang terus memendam, menunda, atau membiarkan luka mengendap terlalu lama tanpa penyelesaian. Setiap malam, aku masih duduk di teras rumah, menatap langit. Kadang bertanya dalam hati, apakah mereka benar-benar sudah tenang? Ataukah hanya menunggu waktu untuk kembali mengetuk pintu, meminta didengarkan lagi? Lela kadang menyinggung kejadian itu. "Kamu nggak trauma, Rak?" tanyanya suatu sore. Aku hanya tersenyum kecil. "Tidak. Aku justru belajar sesuatu. Dari semua yang sudah aku alami, aku paham satu hal. Bahwa mereka yang sudah tiada, hanyalah manusia yang terluka, yang butuh didengar, butuh dimengerti, butuh dilepaskan dengan doa dan ikhlas. Sama seperti kita, yang masih hidup, tapi seringkali memendam rasa marah, kecewa, atau penyesalan yang tak pernah tersampaikan." Beberapa minggu kemudian, aku menemukan sebuah amplop di laci meja belajarku. Aku tidak tahu siapa yang menaruhnya. Di dalamnya, hanya ada selembar foto hitam putih. Foto seorang perempuan muda dengan senyum lembut dan mata yang teduh. Di sudut foto tertulis dengan tinta tua, "Anastasia. Aku sudah pulang." Aku membeku, membaca tulisan itu berulang-ulang. Malamnya, aku bermimpi lagi. Kali ini, di dalam mimpi, aku berdiri di taman hijau yang luas, dipenuhi bunga-bunga warna-warni. Anastasia duduk di bangku taman, mengenakan gaun putih bersih, tersenyum tenang ke arahku. Tak ada lagi air mata, tak ada luka. Dia hanya berkata pelan, "Terima kasih, Raka. Aku sudah sampai rumah." Aku terbangun dengan senyum tipis dan rasa lega yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tapi, malam itu, saat aku menutup jendela kamar sebelum tidur, aku melihat sesuatu di kaca jendela. Sebuah tulisan samar, seolah tercetak dari embun. "Akan ada kisah lain yang menunggumu." Aku diam. Menatap tulisan itu sampai perlahan menghilang. Dan di hati kecilku, aku tahu, perjalananku belum selesai. Karena di dunia ini, selalu ada cerita yang belum sempat diceritakan, selalu ada jiwa-jiwa yang menunggu untuk disampaikan. Malam kembali sunyi. Tapi tidak pernah benar-benar sepi. Karena kadang, mereka hanya menunggu seseorang yang mau mendengar. Dan aku, sepertinya sudah ditakdirkan menjadi pendengar mereka. Demikianlah akhir dari kisah ini.
Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita, bahwa kadang mereka yang sudah tiada hanya ingin didoakan dan diikhlaskan. Jika suatu hari kalian merasakan keanehan di sekitar, jangan lupa membaca doa dan tetap tenang. Terima kasih sudah membaca sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.